今日能踏入此地的，都将加入元门，令你们在超级宗门里受到。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wudong Xiankun Season 6 episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-10-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Lindong yang sudah dimakan oleh Tauti berusaha untuk melepaskan dirinya dengan menggunakan teknik kuno Xiankun. Akhirnya, Lindong pun bisa mengalahkan Tauti. Tidak hanya itu, teknik pelahap juga kembali Lindong gunakan demi bisa menyerap seluruh tubuh Tauti. Melihat apa yang terjadi tentu saja mengejutkan Song Zhen. Sedangkan teman-temannya pun menjadi begitu lega. Tidak hanya itu saja, namun kini Liu Yan juga telah berhasil menyelesaikan kenaikannya. Dan sekarang dia itu sudah berada di alam abadi tingkat ketiga. Dan begitu Lindong bisa bertarung dengan bebas. Song Zhen tidak ingin dirinya kalah dari Lindong. Penyerangan kembali dia lakukan, hanya saja Lindong menyambutnya dengan sebuah serangan. Perisai Tauti Song Zhen gunakan demi bisa menahan serangan itu. Hanya saja serangan ini terlalu kuat untuk bisa dirinya tahan. Terlebih lagi mulut pelahap langit Lindong gunakan demi bisa memakan Song Zhen. Ia sama sekali tidaklah bisa berbuat apapun selain terjebak di dalam teknik tersebut. Sedangkan kedua saudaranya mencoba membantu, tapi tidak akan dibiarkan oleh Martin dan yang lainnya. Kini Song Ku dan juga Song Ba tidak akan bisa melakukan apapun selain menerima semua serangan itu. Lindong juga terus meningkatkan serangannya dan juga akan mengakhiri hidup Song Zhen. Ia pun langsung saja meninggoy. Tidak lupa segala abadinya telah Lindong ambil. Dan begini poin mereka sudah cukup untuk naik ke peringkat langit. Para penonton tidak menduga Song Zhen yang sekuat itu bisa dikalahkan oleh Lindong. Selain itu, segala abadi milik Song Ba dan Song Ku juga telah berhasil mereka dapatkan. Sesaat kemudian, sebuah suara pun memberitahu kalau waktu penyisihan telah selesai. Total, sudah ada 24 final teratas papan peringkat agung, di mana mereka diminta bersiap untuk menaiki gunung. Para murid yang berada dalam daftar tersebut akan segera dipindahkan. Mo Ling dan Suro tentu tidak menduga bisa sampai sejauh ini. Semua itu tentu berkat adalah semua ini adalah berkat Lindong. Mereka tidak lupa berterima kasih kepadanya. Seperti biasa, Lindong tetap rendah hati karena semua ini bisa terjadi berkat bantuan Liu Yan dan juga Martin. Para murid segera dipindahkan. Sino berpindah ke tempat Tuan Agung di mana para pengikutnya sudah siap untuk menjalankan rencana dari Suan Barat. Mereka yakin rencana kali ini pasti berhasil. Berhubung lonceng Gunung Baichou sudah berbunyi, maka ini adalah giliran mereka untuk membunyikan lonceng kematian untuk mereka. Kembali ke Gunung Baichou, di mana pertarungan penentu akan segera dimulai. Para murid menjadi bersemangat. Tidak ketinggalan, kelompok Lindong juga telah datang. Semua perhatian langsung saja tertuju kepadanya. Begitu pula dengan kelompok Xingtian. Tapi baginya, Lindong bukanlah kuat, namun keberuntungan selalu saja berpihak kepadanya. Kali ini, Xingtian menjamin keberuntungan Lindong akan habis pada hari ini juga. Ia penasaran apakah Lindong bisa mencapai puncak gunung itu. Lindong tidak terlalu meladeninya dan berharap Xingtian bisa mencoba keberuntungannya itu. Saat itu jugalah kelompok Xingtian melakukan pergerakan, diikuti juga oleh para murid lainnya. Lindong, Tidak ketinggalan, kelompok Lindong juga akan mulai bergerak. Tapi sebelum itu, ada sebuah kekuatan yang telah mengurung mereka. Ini tentu saja mengejutkan mereka semua, terlebih lagi ada sosok tetua yang muncul. Ternyata ia adalah tetua Wudong. Ia menenangkan mereka, pasalnya ia tidaklah memiliki maksud lain. Lindong ingat betul siapa tetua Wudong ini, karena dialah yang meminta mereka untuk pergi ke kota Wangxin dan mengikuti seleksi murid sekte super. Lindong pun memberikan salam kepadanya.
Mendengar namanya membuat mereka terkejut karena Wu Dao merupakan ketua sekte Dao dari 8 sekte super. Meskipun sektenya tidak memiliki banyak anggota, namun para muridnya sangatlah kuat. Yang kemari hanyalah klon dari Wu Dao. Di mana dia itu yang bertanya apakah Lindong tertarik untuk bergabung dengan sekte Dao-nya. Meskipun sektenya bukan yang terkuat, tapi Wu Dao bisa menjamin Lindong akan mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada sekte lain. Tawaran itu membuat Lindong bingung dan ia meminta untuk memberikan waktu. Pasalnya Lindong harus memikirkan hal tersebut. Wu Dao memuji pemikiran dan mental Lindong. Ia sendiri akan memberikan waktu karena bagaimanapun Lindong pasti harus mempertimbangkan baik buruknya dulu. Wu Dao percaya Lindong bisa memilih keputusan yang bijak. Penghalang pun telah dibuka. Surau tidak menduga seorang tetua langsung datang untuk mengajak Lindong masuk ke sektenya. Dan begini maka sudah jelas kalau Lindong memang sangatlah luar biasa. Perjalanan kembali mereka lakukan, di mana akhirnya kita pun melihat puncak Gunung Baijiu. Para murid sudah berkumpul, disusul juga oleh kelompok Lindong. Hanya saja dia penasaran mengapa di sini begitu sepi. Hingga sebuah tekanan besar pun telah keluar yang langsung saja mengejutkan semua orang. Tekanan ini sangatlah kuat. Semua itu berasal dari para tetua 8 sekte super. Mereka memuji para murid karena bisa sampai kemari adalah yang terbaik di papan peringkat abadi. Selain itu, posisi mereka di peringkat abadi akan menentukan ketertarikan dari para ketua sekte super. Jika berhasil mencapai 3 besar, maka mereka memiliki hak untuk memilih sekte yang dihendaki. Bahkan orang yang memenangkan juara pertama dipersilakan untuk bergabung dengan sekte Yuan. Selama mereka bisa bergabung dengan sekte Yuan, maka pasti bisa menjadi petarung ternama di seluruh wilayah Suan Timur dan berdiri di puncak para master. Para murid merasa Xingtian pasti akan menjadi juara pertama, terlebih lagi dinasti surgawi merupakan kekuatan di bawah sekte Yuan. Jika hal ini terjadi, maka sekte Yuan sudah 4 kali merekrut juara dari pertarungan itu. Kekuatan sekte Yuan akan semakin tinggi. Peraturan dari pertarungan papan peringkat abadi hanya satu, yakni mengalahkan setiap lawan yang mereka temui. Hidup atau mati tidaklah dipermasalahkan. Tapi suara Ling Langtian langsung mengejutkan Lindong. Terlebih lagi dia itu berjanji kalau hari ini adalah akhir dari hidup Lindong. Entah mengapa Lindong bisa merasakan adanya aura yang tak biasa dipancarkan olehnya. Ling Langtian berjanji setelah ia bergabung dengan sekte super, maka keluarga Lindong akan mati bersamanya. Dengan begitu dia tidak akan kesepian. Tetua Wu Dao juga merasakan kejanggalan kepada Ling Langtian. Ia pun memiliki niatan untuk memisahkan grup mereka. Tapi Lindong tidaklah mempermasalahkan hal itu karena ia dengan Ling Langtian harus menyelesaikan permasalahannya. Wu Dao memuji keberaniannya, tapi Ling Langtian jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi dia itu harus berhati-hati. Sesaat kemudian pembagian ronde akan dimulai. Terdapat 24 bilah cahaya yang dibagi menjadi 12 grup berdasarkan Yin dan Yang. Bagi mereka yang memiliki sisi Yin dan Yang akan menjadi satu grup dan bertarung satu sama lain. Lawan seperti apa yang mereka hadapi, semua itu tergantung pada keberuntungan mereka. Siapa yang kalah maka akan langsung tereliminasi. Dengan begitulah pemenangnya akan menjadi penentu. Wu Dao telah melakukan sesuatu di mana bilah cahaya yang didapatkan oleh Lindong ternyata berhubungan dengan Ling Langtian. Alhasil ronde pertama akan dimulai oleh pertarungan Lindong dan Ling Langtian. Martin memintanya untuk berhati-hati pasalnya ada yang tidak biasa pada diri Ling Langtian. Lindong paham dan dia akan mengerahkan segalanya pada pertarungan itu. Lagi dan lagi Ling Langtian memanggil Lindong sebagai keluarga cabang. Ia yakin hari ini adalah akhir dari hidupnya. Lindong juga memiliki dendam kepadanya karena ulah Ling Langtianlah aturan keluarga berubah. Dan bahkan dia itu sengaja melukai ayahnya hingga mengalami luka parah. Jadi hari ini Lindong akan membalas dendam kepadanya. Ling Langtian hanya tertawa saja karena bagaimanapun ayah Lindong merupakan orang yang tak berguna. Ling Langtian akan membuat hari ini menjadi kematian untuknya. Serangan cepat langsung saja dia lakukan, di mana duel langsung saja terjadi di antara mereka berdua. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau kali ini Ling Langtian bisa dengan mudah mengimbangi Lindong. Bahkan meskipun terkena serangan dari Lindong, dia itu masihlah baik-baik saja. Pertarungan antara dua keluarga Lin itu benar-benar menakjubkan. Tidak ada yang mau mengalah di antara mereka.
Bahkan setiap serangan yang mereka lakukan saling berimbang satu sama lain. Itu dibuktikan dengan tidak adanya yang mendominasi. Sepertinya Lin Langtian memang sudah berkembang sangat jauh. Hingga membuat Lindong bingung apakah yang dia hadapi memang Lin Langtian. Tapi Lin Langtian akan melakukan apapun selama dia bisa mengalahkan Lindong. Di saat Lindong mengakhiri pertarungan itu, Lin Langtian mulai menunjukkan kekuatan aslinya, yang membuat Martin bingung karena kekuatannya bisa naik secepat itu. Tentu saja Lin Langtian telah bekerjasama dengan kekuatan iblis. Seketika saja tubuhnya mulai berubah, pasalnya iblis ini sudah mengubah esensi jiwa di dalam tubuh Lin Langtian. Dengan bergabungnya jiwa itu, maka Lin Langtian bisa mengerahkan seluruh kekuatan warisan dari sekte iblis. Tentu saja kekuatan Lin Langtian akan berlipat ganda. Lin Langtian pun berubah menjadi wujud iblis, yang membuat semua orang menjadi terkejut. Pasalnya Lin Langtian kemungkinan sudah menggunakan seni bela diri iblis kuno. Tangan iblis pun dia gunakan untuk menahan serangan Lindong. Dia menjamin kalau kali ini Lindong tidak akan bisa mengalahkannya. Benar saja, serangan itu pun dapat dirinya tahan dan dilemparkan kembali kepada Lindong. Karena kondisinya sedang terdesak, Lindong mencoba untuk menghindarinya, bahkan juga harus menggunakan pusaka jiwa naga. Tapi Lin Langtian tetap bisa dengan mudah menahannya dan juga menyerang balik Lindong. Bagi Wudao, Lindong tengah berhadapan dengan lawan yang sepadan, bahkan mungkin bisa lebih kuat darinya. Lindong langsung saja menggunakan teknik naga hijau langit demi bisa mengatasinya. Berbagai serangan langsung saja dilancarkan oleh Lin Langtian. Perisai naga hijau tidaklah bisa menahan serangan itu, jadi Lindong hanya bisa terus menghindar saja. Selama menyerang, Lin Langtian itu teruslah ngebacot hingga akhirnya serangannya pun telah berhasil mengenai Lindong. Dan begini kondisi Lindong pun benar-benar tidaklah diketahui. Namun ternyata Lindong masihlah dapat bertahan karena dia menggunakan teknik pelahap dari sekte iblis langit. Setiap serangan yang Lin Langtian lancarkan dapat dengan mudah ditahan oleh dirinya. Bahkan tidak ada satupun serangan yang bisa mengenai Lindong. Semua orang kembali terkesima dengan kemampuannya. Pasalnya Lindong dan sangat mudah menguasai teknik tersebut. Apa yang terjadi membuat Lin Langtian marah besar. Dengan penuh amarah dia terus-menerus melakukan penyerangan. Tapi semua itu hanyalah pancingan dari Lindong. Serangan balasan pun dirinya berikan, yang mana serangan Toti langsung saja mengejutkan Lin Langtian. Tapi ini masihlah belum bisa menumbangkannya. Alasan mengapa Lindong bisa bertahan sampai sejauh ini adalah berkat lambang kuno pelahap. Tidak heran mengapa ia bisa dengan mudah menahan serangannya itu. Lindong langsung saja melakukan serangan balasan untuk bisa mengalahkan Lin Langtian. Tapi bukan hanya Lindong saja yang bisa memanggil jiwa seni bela diri. Lin Langtian akan meladeninya. Terlihat dengan jelas catatan tangan iblis yang dipenuhi oleh kebencian. Wudao merasa ini merupakan teknik iblis dari orang tua iblis asing yang terkenal akan kekejamannya. Lindong tidaklah takut dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Alhasil kedua serangan pun telah saling beradu. Akibat benturan dua serangan itu mengakibatkan formasi pertahanan hancur. Lindong masihlah belum berhenti dan kembali lagi melancarkan serangan. Tidak ada yang menduga kalau Lindong bisa mencapai jiwa seni bela diri sampai ke tahap itu. Wudao merasa ini adalah seni bela diri yang ditinggalkan oleh Kaisar Dahuang kuno. Lindong terus-menerus meningkatkan serangannya, yang mana hal itu sulit untuk bisa ditahan oleh Lin Langtian. Ia bahkan harus berusaha mati-matian untuk bisa menahannya. Tapi kekuatan Lindong berada di luar batas kemampuannya. Bahkan pada puncaknya, Lin Langtian pun digeprek oleh serangan itu. Kini tidak ada yang tahu nasib dari Lin Langtian. Apakah dia itu sudah meninggal atau belum? Xing Tian pun mengakui kalau kekuatan Lindong sangatlah hebat. Bahkan dia tidaklah bisa menjamin bisa menang darinya. Jadi mereka ini tidaklah boleh meremehkan kemampuan Lindong. Kembali kepada Lin Langtian yang ternyata masih hidup. Ia tidaklah ingin kalah karena bagaimanapun dia berasal dari keluarga utama. Dan tidak yang dipermalukan seperti ini oleh Lindong yang merupakan keluarga cabang. Lin Langtian pun kembali memancarkan kekuatan yang begitu mengerikan.
Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.